Saya tunggu kalimat begini tuh apa ya? Banyak yang berlaku karena yang tadi bukannya sama-sama sunnah, sama-sama yang disembelih kambing misalnya gitu. Ini kurban adakah? Kalau dari runut perbuatan harusnya kan akikah dulu kan, karena berkaitan dengan kelahiran. Tapi ini pada praktek amalia di masyarakat, pada berkurban, padahal belum yakin juga kayak gitu. Tak mudah kayak kamu belum. Berarti besok. Saya tuh lupa bawa korek ya. Apa jatuh di jalan atau gimana ya? Korek kemana-mana, Be? Ada yang bawa korek nggak ya? Orang kan biasanya sengaja bawa korek, nggak bawa rokok. Kalau saya mah bawa rokoknya, lupa koreknya. Itu yang sehat Ustaz. Iya. Itu yang sehat. Sehat ya? Iya. Ada rokok tanpa korek itu sehat. Sehat betul ya? Jadi orang kalau masih ngerokok sehat. Iya. Karena orang mati nggak mungkin merokok. Tapi kalau mati nggak apa-apa Ustaz. Dinyalain lagi. Iya, nggak apa-apa. Pak, ada pertanyaan Pak. Oh ini. Bentar, ini saya sudah ada. Sudah inden duluan. Pak Topik mau nanya. Jadi ini pertanyaan bagus berkaitan dengan kedudukan kurban dan akikah. Katakanlah pada umumnya masyarakat kita, apalagi zaman sekarang ya, kan pada rajin berkurban. Sementara tadi dikatakan riwayatnya orang-orang sekarang misalnya orang tua pada kurban gitu. Kayaknya mah ini dulu belum pada diakekain. Ini ya. Sementara sudah dijelaskan pada pertemuan yang lalu sebelumnya bulan yang lalu tuh. Ketika jadi kan tanggung jawab orang tua itu mengakekai anak sampai pada anak akil balik. Setelah anak akil balik dan si anak ini sudah mampu di dalam perekonomian, artinya sudah mampu nyari nafkah sendiri, maka si anak ini mengakekai dirinya. Kan gitu. Lalu bagaimana tadi di dalam amalia yang sama menyikapinya? Ini sudah pada kurban, tapi akikah mah belum tentu gitu ya. Maka gini, kita tadi lihat, tadi sudah disinggung sedikit sebenarnya. Tadi saya lupa menerangkan bagian ini, tapi bagus juga jadi bertanya. Jadi sekarang saya jawab. Jadi tadi disampaikan bahwa ini amalia akikah dan kurban itu sama-sama berhukum sunnah, sama-sama muakkadah. Namun dikatakan tadi itu bahwa kurban itu lebih kuat sifatnya. Kenapa? Karena sama-sama disampaikan melalui hadis Nabi, bahkan hadisnya lebih banyak. Diperkuat pula kurban ini dengan ayat Al-Quran. Kalau akikah itu banyaknya hadis tanpa teks Al-Quran. Terlebih kalau akikah, kalau merunut sejarah budaya, akikah itu murni lahir dari kebudayaan. Akikah itu murni lahir dari kebudayaan. Sebab Nabi itu sebelum jadi angkat menjadi Rasul pun kan, Nabi ketika lahir kan diakikahi oleh Abdul Muthalib, kakeknya malah. Sementara kurban, meskipun terjadi penyelewengan lah di masa Nabi, sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul itu, kurban sudah ada sejarahnya, Nabi Ibrahim. Artinya sudah ajaran agama sebenarnya. Itu. Lalu bagaimana meskipun sama-sama hukum sunnah, ini dilalahnya sekarang tuh banyakkan orang pada berkurban tapi kayaknya belum pada akikah. Maka jawabannya adalah apapun hukum itu terikat oleh waktu. Hukum itu akan lebih kuat manakala hukum itu terikat oleh waktu. Kenapa sholat 5 waktu itu wajib sekali? Bahkan kata Nabi itu amalia yang paling utama sholat itu. Padahal kan kewajiban banyak selain sholat. Tapi sholat itu paling. Karena hanya sholatlah yang paling banyak mengikat waktu. Kuat jadi. Nah, lalu bagaimana dengan kasus kurban? Kurban disebut lebih kuat dengan alasan di samping tadi itu
kurban itu punya waktu khusus. Sebagaimana sholat, kan sholat nggak boleh sembarangan juga, ya ada waktunya. Kurban itu ada waktu khusus, hanya di bulan haji. Sementara akikah bebas. Nah, maka kita perinci aja, misal, ini kan bukan di bulan haji nih, ini jauh di luar bulan haji. Kita kok kepikiran, bikin kurban nanti tahun depan, ada duit nih sekarang atau lah ngapain nunggu? Akikah ini dulu yang danta. Karena akikah tidak terikat waktu. Kecuali nih kepikirannya berbarengan di bulan haji, mana duitnya pas-pasan, maka tentu akan dititik beratkan hukumnya, yuk kurban lah. Karena sudah pada waktunya, terikat oleh waktu yang lebih kuat. Pikiran kita berkaitan dengan itu dan punya duitnya saat itu di bulan haji, maka yang lebih diutamakan adalah yang terikat oleh waktu kuatnya adalah kurban. Tapi di luar bulan haji kita punya duit, ngapain mikir kurban masih lama? Yang ada lagi buat akikah. Gitu. Jadi jawabannya di situ. Cukup ya. Sama-sama. Saya senang dengan saya lebih senang pertanyaan Bapak, kapan Pak? Begitu. Pertanyaan itu senang. Itu butuh jawaban pasti. Kayaknya bulan depan. Tapi Pak Mul lebih hebat lagi. Jangan-jangan beliau lagi nyinggung jamaah. Ya didata. Kita sebulan sekali. Ini habis ngaji begini Rambutnya udah putih dah. takut keburu udah absen. Nyambung yang Pamul, istilah kurban itu sebenarnya mesti harus bulan haji atau di luar juga bisa? Nah, ini pertanyaannya berat sebenarnya jawabannya. Di tafsir Al-Qur'an, saya pernah membaca berkaitan dengan bulan-bulan haram itu kan. Itu kurban, itu tidak hanya di bulan haji. Jauh sebelum syariat Islam. Kurban itu malah bagaimana seorang punya kesempatan ya berkurban. Syariat Islam yang membatasi hanya di bulan haji. Tapi ada riwayat Abu Bakar itu senang berkurban sebelum Islam datang maksudnya gitu. Sehingga beliau mah gara-gara riwayat Abu Bakar ini yang menjadi para ulama tuh ada yang memperbolehkan berkurban di luar bulan haji. Sedekah. Ya pada akhirnya karena sudah kuat syariat sebagai ikatan ya tetaplah berlaku di bulan haji. Cuman ada riwayat Sayyidina Abu Bakar itu orangnya kan dermawan banget. Beliau mah tuh senang berbagi itu. Boleh. Ya bahasa beliau berkurban. Dan itu terjadi bukan di bulan haji aja. Sehingga berdasarkan inilah ada ulama yang saat ini bahasanya pada akhirnya berkurban kapan aja. Boleh. Karena pernah diamalkan oleh Sayyidina Abu Bakar. Tapi tetap kalau bicara keumuman hukum yang lebih kuat adalah yang sudah masyhur. Terikatnya oleh waktu di bulan haji dan ayatnya pun jelas. Fasholli li rabbika wanhar. Fasholli maka sholatlah engkau kepada Tuhanmu dan berkurbanlah. Nah para ulama di dalam tafsir ayat fasholli di sini tuh yang dimaksud fasholli dan sholatlah engkau kepada Tuhanmu. Ini sholinya tuh sholat Idul Adha. Fasholli li rabbika maka sholat Idul Adha engkau kepada Tuhanmu wanhar dan berkurbanlah. Para ulama mayoritas memaknai fasholli di sini sholat Idul Adha karena beriringan dengan kurban. Ya artinya sholat Idul Adha itu hanya di bulan haji. Mau tidak mau dengan ketegasan ayat ini karena sholat Idul Adha itu di bulan haji, ya mau tidak mau karena ayat ini beriringan sholat dengan kurban, ya kurban pun pada akhirnya ketarik secara hukum ketarik itu terjadinya di bulan haji. Itu penafsiran yang menjadikan bagaimana ulama itu mengkorelasikan kalimat dari kalimat tadi diperkuat dengan hadis-hadis Nabi. Jadi begitu. Bahkan kalau lebih unik lagi Ibnu Abbas itu sampai menyatakan berkurban itu hatta ayam jago. Karena hukum asal daripada kurban itu adalah mengalirkan darah. Jadi darah apa ge yang penting yang dimakan.
Sehingga Ibnu Abbas itu meriwayatkan, hatta hanya menyembelih seekor ayam itu udah masuk pada hitungan kurban. Kemudian karena Ibnu Abbas itu memang unik. Ibnu Abbas itu uniknya apa? Banyak kadang fatwa beliau itu ada nilai-nilai, tapi tidak bisa dipungkiri ahli tafsir para sahabat itu yang paling hebat ya Ibnu Abbas. Ahli tafsirnya Nabi, ahli dalam tafsir Ibnu Abbas itu. Ya pun kadang gitu, kalau terlalu pintar jadi kadang nyeleneh kadang. Yaitu alasan Ibnu Abbas itu apa? Loh, kurban itu kan hukum asalnya adalah mengalirkan darah. Maka darah apapun. Nah, namun demi menghormati kedudukan Ibnu Abbas, ada sebagian ulama menyatakan begini. Ibnu Abbas itu ngomong seperti itu untuk menghormati orang-orang fakir miskin yang ingin berkurban tapi nggak mampu. Dari ayam nggak sampai segitunya bahasanya. Sehingga saya gara-gara riwayat ini saya ingat, iya ya dulu zaman kecil kita mah dulu makan ayam, dulu kan ayam barang mewah. Jadi kita bisa makan ayam tuh kalau enggak Idul Fitri, Idul Adha, ya orang hajatan. Ya kan ya? Ayam tuh mewah. Saya ingat banget namanya makan ayam tuh ya hitungannya tadi. Idul Fitri, Idul Adha. Atau ada yang hajatan. Sunatan pokoknya itulah. Jangan-jangan apa yang dimaksud Ibnu Abbas tuh ya tadi, sebegitunya orang ingin berkurban mengalirkan darah taqarruban ilallah sampai kelas fakir miskin dibela. Sampai segitunya. Dan buktinya orang-orang kita dulu kan karena kefakiran. Ayam aja berharga banget, hanya di bulan, hanya di momen tertentu gitu. Tapi tentu maqalah Ibnu Abbas ini tidak boleh dimasyhurkan sebagai amaliyah yang disebut kurban, bukan. Ini semacam kalimat takhasus spesial buat kelompok fakir miskin. Nah sebab kalau diultimatumkan keabsahan kurban, lah panitia repot, lah ayam pada ngumpul. Bisa. Toh umumnya dalil juga Nabi ya berupa kambing atau domba gitu. Rumah dalilnya onta. Kemudian kan kurban ini di bulan haji saja. Pelaksanaan haji di haji atau Arafah. Nah, gimana kalau Arafahnya kemana beda-beda? Ya karena karena waktu tiap negara berbeda-beda. Ini harus menjadi catatan nih. Kita kan seringkali suka salah kaprah. Lo di Arabnya hari ini? Ya iya di Arab. Cuman Arab sana dengan waktu di kita kan beda. Jadi ketika di Arab melaksanakan ini kita harus ikut. Ya belum tentu juga kali selisih jamnya beda. Gitu. Selisih jamnya sebentar. Iya kan? Ya itu istihad lah. Makanya saya tuh suka ngebayang ya. Kenapa begitu banyak produk hukum sekarang? Zaman Nabi anteng-anteng aja. Ya iyalah zaman Nabi itu Islam masih di Jazirah Arab. Ada masalah langsung nanya Nabi. Gampang, produk hukumnya terlalu sederhana gitu loh. Dan sekarang ketika Islam menyebar ke seluruh penjuru dunia, perbedaan waktu ada. Itu tadi masalah wukuf di Arafah lah, masalah penentuan puasa lah. Jadi udah beda gitu loh. Terus masalah ketentuan istinbat hukum yang di sana zakat fitrah pakai kurma dan gandum lah, nyampe Indonesia jadi beras lah. Itu kan kecerdasan ulama. Coba kalau mutlak gak boleh, bid'ah misalnya. Repot amat umat Islam. Kurban nyari gandum, nyari kurma, mana kurma mahal lagi. Lah, ya jelaskan hadisnya gandum dan kurma itu zakat fitrah. Cuman ulama itu pada akhirnya bukan fokus ke jenis makanannya, tapi esensinya. Esensinya apa? Oh, yang dimaksud Nabi itu makanan pokok. Ya udah kalau ini bahasa makanan pokok lah, bahasa makanan pokok ini diambil oleh ulama sebagai pertimbangan hukum. Dan ulama dengan kiasnya tadi menjadikan sebuah istihad hukum. Oh, kalau berarti namanya miqwat itu bahan makanan pokok ya sesuai wilayah. Betapa cerdasnya ulama dengan demikian sehingga Islam lestari. Saya khawatir kalau saklek kayaknya Islam udah gak ada. Misalnya gitu. Loh, masalah haji di Al-Quran tentang perjalanan haji itu di Al-Quran tuh ada
ayat perjalanan haji itu naik onta. Itu kalau ngikutin Al-Quran, kudu naik onta. Bener loh, di Al-Quran itu haji perjalanannya itu ada dengan kalimat onta. Ya kan? Onta loh, Al-Quran. Lah kita airlines. Nah itu kan berarti kita, apakah kita kemudian berani kali kau Al-Quran Allah ngomongnya pakai onta, lu pakai kapal gitu. Ya sepintas kalau kita bicara hukum seakan-akan kan kita kurang ajar, nggak ngikutin apa yang dikatakan Quran. Itu kan misalnya. Nah, dan banyak, jangan kata sekarang lah perkara baru tadi masalah perkembangan. Ijtihad hukum itu sudah dicontohkan oleh Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu salah satu sahabat yang paling ekstrim dalam ijtihad hukum itu Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu ekstrim. Masalah ghanimah, pembagian harta, rampasan perang. Beliau tuh pernah menghapus hukum harta rampasan perang. Padahal Al-Qur'annya jelas. 1/5 buat pasukan, buat berkuda, yang lainnya 1/3. Itu ada bagian-bagiannya Al-Qur'an menentukan harta rampasan perang. Sama Sayyidina Umar dihapus. Penistaan agama ini. Sayyidina Umar menghapus. Heboh waktu itu para sahabat. Tentunya bukan sahabat secara umum. Tentunya sahabat-sahabat yang jadi tentara kan heboh. Gak terima dong dihapus. Jatah gua habis kan itu ya. Sayyidina Umar menghapus. Wahai Khalifah, engkau telah berani merusak tatanan hukum Al-Quran. Al-Qurannya begini-begini. Nah, kemarin ketika saya menentukan kebijakan hukum, kalian diem aja. Kalian masih ingat gak? Ketika awal aku jadi khalifah, aku membuat undang-undang setiap prajurit aku gaji bulanan. Kalian gak protes? Kan di Al-Qurannya gak ada gaji bulanan. Kalian gak protes? Lebah kuhilangkan ghanimah, kalian protes. Berarti yang serakah tuh kalian. Aku itu sedang melindungi hak kalian. Kalau kalian sebagai prajurit pingin gaji nunggu perang, kapan? Saya khawatir justru dengan itu motivasi kalian pinginnya perang terus biar dapat harta. Sekarang pilih, kalau gitu udah saya serahkan pada kalian. Mau gaji bulanan apa nunggu kalian dapat harta dari perang? Gaji bulanan aja kan. Kan pasti deh. Jadi kadang kalau membaca apa ya, Sirah Nabawi terus kekhalifahan itu banyak perkara-perkara hukum yang unik gitu. Ya jelas bertentangan dengan Al-Quran. Jelas. Ya sebagaimana Sayyidina Umar itu tidak mau memotong pencuri, memotong tangan pencuri. Ketika setelah diadili, tindak pencurinya itu karena benar-benar terdesak oleh ekonomi. Sayyidina Umar. Padahal Al-Qurannya kan udah bahasanya udah jelas Al-Quran. Memang tidak ada rincian bahwa pencuri itu ya potong tangan. Tapi Sayyidina Umar tidak melaksanakan. Sayyidina Umar membuat klasifikasi. Ya artinya kan Al-Quran itu kan kalimatnya bersifat umum ya. Mencuri potong tangan. Itu kan umum. Dan Sayyidina Umar itu beristihad model apa yang harus potong tangan. Makanya banyak lah produk hukum Sayyidina Umar itu banyak selama beliau jadi khalifah. Beliau tidak mau menjatuhkan hukum potong tangan bagi pencuri yang karena terdesak ekonomi, nggak mau. Yang ada beliau malah nangis kan, aku merasa gagal jadi khalifah sehingga ada orang kelaparan rasanya sampai mencuri gara-gara pengen makan. Yang enggak dikasih hadiah malah. Kasih santunan bahasa kita. Itu Sayyidina Umar. Oh silakan. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi Di luar konteks akikah. Saya sendiri ini mendengar. Marilah kita baca basmalah. Yang saya mau tanyakan, basmalah atau bismillah? Cakep. Kalau basmalah dan bismillah beda satu angka huruf
huruf aja, itu kan arti katanya lain itu. Terima kasih. Ini pertanyaan sederhana, tapi yakin belum banyak yang tahu maksudnya. Sama hamdalah. Jadi gini, ini bagus pertanyaannya. Jadi dalam bahasa Arab itu ada semacam apa ya, anonim apa ya bahasanya, kayak singkatan lah. Di Arab juga ada istilah singkatan, kayak kita BRI kayak gitu tuh. Akronim ya. Pokoknya itulah istilah itu. Ya karena bahasa Arab ya jadinya pakai bahasa Arab lagi dong singkatannya. Hamdalah, basmalah, hauqalah, ada. Ta'awud. Itu istilah. Cuman memang yang paling populer basmalah gitu ya. Basmalah itu ya bismillah. Basmalah itu akronim kalau bahasa tadi itu. Kayak semacam singkatan. Hamdalah, hauqalah. Hauqalah itu sama dengan la haula wala quwata illa billah. Misalnya, ayo mari kita sama-sama membaca hauqalah. Apaan hauqalah? Kalau basmalah kan udah pada maklum ya. Jadi hauqalah itu sebagaimana basmalah artinya bismillahirrahmanirrahim. Hauqalah itu ya la haula wala quwata illa billah. Gitu. Ya. Takbir. Iya, Akbar. boleh. Lagi bagus. Ada Aceh, Ya. setiap ada pelanggaran asusila itu dikenakan dipecut. Pelanggaran Cambuk. pelanggaran Oh, hukum. Cambuk. Cambuk. Kena cambuk. Apakah itu ada dalam hadis aturan? ada. Hukum cambuk itu. Ada. Jadi Aceh itu kan Islami Mekah. badan otonom lah bahasanya. Sebuah wilayah yang sebagai otonomi daerah itu wilayah tersebut diberi kewenangan untuk membuat aturan hukum. Misalnya DIY karena daerah istimewa Yogyakarta demi memberikan penghormatan terhadap Yogyakarta karena sebelum Indonesia lahir pun Yogyakarta udah ada duluan. Maka disebutlah DIY. DIY itu ya daerah istimewa Yogyakarta. Bahasanya sudah punya otonom. Otonom itu artinya pemerintah pusat mempersilahkan nih pemerintah setempat membuat aturan hukum sendiri. Tentu DIY itu karena kejawen ya, banyak aturan kejawen di sana. Nah, Aceh itu kan terkenal Serambi Mekah. Artinya berkaitan dengan syariat tuh. Maka Aceh itu sama sebagaimana Yogyakarta bahasa diberi otonom, diberi kewenangan untuk menentukan sikap hukum. Maka terbitlah yang namanya kalau bahasa pemerintah itu perda sebenarnya. Perda syariah. Bahasanya perda syariah, peraturan daerah berbasis syariah. Lalu bagaimana hukuman-hukuman yang berlaku cambuk? Apakah ada dalilnya? Ada. Ada dalil. Minuman khamr cambukannya sekian. Nah, kalau zina Raja. 2, muhson dan ghairu muhson. Muhson itu ya pezina yang sudah berumah tangga. Ya hukumannya sampai mati, bukan cambuk lagi tapi rajam. Ini kalau merunut sejarah, rajam itu ya dilempari batu. Dia sampai meninggal bahasanya gitu. Ini kalau yang sudah menikah. Dan ngapain udah punya lubang kok nyari-nyari kasar gitu. Tapi kalau yang berbuat perzinahan itu adalah orang yang belum terikat pernikahan ya kayak bocah anak muda lah. Ah, topeng. Kayaknya enggak lah. Kalau beliau enggak lah. Beliau soleh. Kalau yang melakukan perzinahan itu tidak artinya anak muda lah. Maka hukumannya cambuk dan pengusiran selama 1 tahun. Diusir, tidak boleh ada di wilayah tersebut selama 1 tahun minimal. Diusir. Hati-hati. Saya boleh tanya, ada calon presiden yang doyan itu. Oh. Pokoknya kalau nonton Nonton aja. Ya enggak ada hukuman yang begitu. Kalau hukuman fisik enggak ada. Kalau hukuman tadi berkaitan dengan cambuk ya enggak ada. Tapi tetap kalau bicara hukum ya berdosa.
Tapi bukan kalau dicambuk ya enggak. Tapi wilayah harus colok artinya mata. ada wilayah fisik yang berkaitan dengan tindakan hukum, ada wilayah hukum yang berkaitan dengan norma. Hukumannya dikawinin tuh Ustaz ya. Dikawinin. Dikawinin lagi. Atau dia kawinin. Yang doyan, Ayo Mas Gamal silakan. Ya temannya. Mbak, yang doyan nonton tuh mau nonton. Yang belum Monggo, monggo, silakan. Kan kalau seandainya memang sudah dirajam Tat ya, Iya. itu di akhirat bakal dihisab juga nggak atau disiksa juga nggak? Tidak, Karena jawabnya begitu. tidak, Berarti udah dapat hukuman di dunia, di akhirat udah nggak enggak, lagi. tidak. Tapi jangan nyoba ya. Tapi gini, saya itu mungkin semuanya pernah baca riwayat berkaitan seorang ibu muda yang lapor pada Nabi. Dia lapor, aku telah melakukan zina. Gitu ya? Apa kata Nabi? Ini saking solehanya nih orang, mungkin namanya orang baik kan mungkin pernah kepleset ya. Tapi dia kan tahu diri tentang hukum, minta dihukum maksudnya mah. Hebat loh ini perempuan, tahu diri. Habis melakukan zina, dia lapor sama Nabi, minta dihukum. Ya katakan ini wanita soleha, cuman lagi kepleset lah bahasanya. Karena kalau bukan wanita baik-baik pada akhirnya nggak mungkin diam-diam aja ngapain. Tapi dia pada akhirnya dia taubat, dia berasa bersalah minta dihukum. Apa kata Nabi? Tunggulah sampai engkau melahirkan. Sudah melahirkan, habis melahirkan, lapor aku, wahai Nabi, aku sudah melahirkan. Aku menunggu keputusan. Tunggulah sampai engkau selesai menyusui anak. Selama 2 tahun. Lewat 2 tahun, si perempuan tadi, wahai Rasul, aku sudah menunaikan perintahmu. Aku selesai 2 tahun aku sudah menunggu. Berilah keputusan. Akhirnya perempuan tadi jatuh hukuman. Para ulama tuh, saya tuh kalau riwayat begini tuh merinding ya. Para ulama tuh memberikan tafsiran luar biasa. Nabi karena rahmatan lil alamin, hakikatnya Nabi tuh nggak mau menjatuhkan hukuman. Bahkan para ulama memberikan tafsiran begini, dengan ditemponya berkali-kali, itu Nabi tuh sebenarnya memberikan kesempatan, udah kamu jangan minta dihukum, udah tobat aja. Nyatanya, andai si perempuan itu tidak lapor, nggak bakal ada hukuman kok. Udah tobat aja. Kenapa? Karena perilaku dirinya itu pengakuan pribadi, beda dengan penyaksian orang lain. Ketika orang melakukan tindakan zina kan harus ada saksi. Beda dengan pelaporan, itu wajib ditindak. Karena kesaksian yang kuat di dalam hukum. Tapi laku pribadi atas kemaksiatan, dia bertobat, udah simpen. Segitunya loh tafsiran ulama. Nabi berapa kali ngasih kesempatan. Itu saking besarnya rahmat Nabi itu, kasih sayang Nabi, dia tidak mau menghukum. Toh perilaku dia itu tersembunyi. Karena apa? Di dalam fikih sekalipun, tindakan rajam hukuman itu ketika hukumnya jelas ketika ada sebuah tuduhan dan ada saksi. Kalau bicara mahkamah pengadilan itu berbeda dengan laku pribadi yang tanpa saksi apapun itu cukuplah bertobat. Ini para ulama memberikan tafsiran riwayat tadi. Nabi itu berkali-kali ngasih kesempatan. Nabi itu nggak tega. Sampai pada kesimpulan Nabi itu saking besarnya kasih sayang, Nabi itu nggak mau ngasih hukuman. Ya bahasa kasarnya kalau kita nih, ya udah lu tobat, nggak usah dihukum juga nggak apa-apa. Tapi karena Nabi menghargai prinsip dia, dan dia mah ikhlas loh dihukum, ya, Nabi jatuhkan. Nabi pun pada akhirnya sadar betapa Nabi itu cinta dengan perempuan tadi yang luar biasa imannya. Jarang loh orang minta dihukum itu, kalau bukan karena kesadaran yang tinggi itu. Yang ada kan orang pada lari dari hukuman. Ini loh Nabi itu pada akhirnya menjatuhkan nih. Ulama memberikan pengertian. Nabi akhirnya menjatuhkan demi menghormati keinginan si perempuan tadi, bukan demi menegakkan hukum.
demi menghormati prinsip perempuan tadi. Karena minta gitu. Karena berkali-kali Nabi ngasih kesempatan tafsirannya tuh, sudahlah. Engkau tobat aja. Karena wilayah hukum peradilan di dalam fikih itu manakala terjadi perzinahan ya ada kesaksian, ada delik aduan hukum, baru diproses. Dan itu pelakunya 2 orang, harusnya lakinya kena juga. Nah itu kan kasihan banget perempuan doang itu. Enggak dari riwayat laki. Lah ya, harusnya kan kalau emang itu harusnya lakinya kena juga. Harusnya. Dan mohon bertanya nih, masih belum kliknya hakim, ada hadis ya. Si Abu Hurairah salah diriwayatkan Abu Hurairah, mungkin dulu tahu, ngerti semua udah tahu. Allah turun sepertiga malam, ya kan, di langit ketujuh. Yang berdoa ampuni, ya seperti itulah. Ini masalahnya turun ya, turun ke langit ketujuh, sementara di sepertiga malam seperti yang kita ketahui kan putaran waktu paling tidak dalam 24 jam itu Nggak mungkin dong. ada Berbeda-beda lah, intinya malam berbeda-beda. itu ya. Turun terus. Naiknya kapan? Naiknya orang negara luas ya. Setiap negara punya jam derek-derek yang beda-beda. Nah ini bagus. Tolong pencerahannya. Ini saya suka yang begini. Ini wilayah akidah yang bagus. Dianggap saja ini ngaji yang saya benar ini bagus nih berkaitan dengan hadis. Kita meyakini untuk membantah kaum sebelah. Mereka itu bahasa turunnya turun. Namanya turun ya sebagaimana dulu kan Ibnu Taimiyah itu kan sampai dilempari sandal. Turun kamu dari mimbar khutbah. Dari khutbah Allah itu tadi mengutip hadis itu, sepertiga malam Allah turun ke langit dunia, bukan langit kecil, langit dunia. Langit dunia itu apa? Langit dunia itu istilah lapisan langit pertama. Itu sebutnya sama dunia. Bahasanya tingkatan terendah dari langit lah bahasanya. Sepertiga malam. Bagaimana cara turun Allah? Seperti akulah turun dari mimbar ini. Itu dilempar sama jamaah. Dikira jamaahnya goblok semua kali. Dan jamaah juga pada alim-alim zaman itu. Turun engkau wahai Ibnu Taimiyah. Lagi khutbah diusir, dilempar sandal. Ya tadi bahwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah khusus semua bersepakat, bahkan para sahabat sekalipun mengartikan nuzul ila sama'id dunya itu bukan yang mustahil lah. Laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak ada sesuatu pun serupa dengan Allah. Ketika orang membayangkan sekarang gini, ketika Allah dibayangkan berjasad, pikiran orang ada bandingan. Kayak ini, kayak ini, kayak ini. Masalahnya Allah itu maha besar. Terima tidak kalau dibandingkan? Saya aja nih, saya misalnya nih, saya manusia. Saya dibandingkan dengan sama makhluk Allah. Saya dibandingkan dengan orang yang kedudukannya lebih rendah dari saya aja nggak terima. Saya dibandingkan dengan orang yang kedudukannya lebih rendah dari saya nggak terima. Lah Allah itu maha segala, kon. Bagaimana tidak terimanya Allah? Saya aja misalnya kita nih dibandingin sesama makhluk Allah, nggak terima. Apalagi ya kalau yang dibandingin yang lebih tinggi dari kita GR. Nah ini mah kita dibandingin sama yang lebih rendah, marah kita. Nah ini Allah dengan kemahabesarannya, kok dibandingkan dengan makhluk? Ya kan gini, orang ketika membayangkan fisik, bentuk tubuh, jisim, berarti kan ada sebuah bandingan. Ya mustahil lah. Sesama makhluk aja banding-bandingan kagak terima kita, apalagi Allah yang dengan segala kemahaannya tidak terima. Maka para ulama bersepakat yang turun itu adalah rahmat. Kenapa pembuktiannya sepertiga malam sebagai rahmat? Karena banyak riwayat berkaitan dengan sholat malam untuk menjemput rahmat. Jadi Nabi itu meriwayatkan tentang sholat tahajud, sholat malam. Itu di situ ada kalimat bahasa kita tuh menjemput rahmat. Bahasa menjemput rahmat dengan korelasi tadi ila sama dunia. Oh berarti masuk turun itu rahmat, bukan Allah tadi. Tadi makanya logika waktu sepertiga malam. Nah kan dunia berputar, jamnya berbeda-beda. Kapan naiknya ini? Atau kapan turunnya juga? Mau turun di sini masih siang. Di sana udah sepertiga malam. Jadi yang dimaksud itu ya rahmat.
Karena banyak hadis yang berkaitan dengan sholat malam, dan sholat malam itulah untuk mendapatkan rahmat. Maka korelasinya tadi menjemput rahmat, bahasa kita kalau sholat malam itu bukan menjemput Allah turun, kan menjemput Allah itu gimana sih? Menyambut Allah kan masa menyambut Allah dikira ya. Jadi mayoritas ulama mengartikan itu rahmat. Tidak ada satupun ulama Ahlussunnah kecuali ulama sebelah dengan berani menyatakan sebagaimana makhluk berjasad. Saya itu gini, saya kalau membahas akidah itu saya paling gedek sama orang sebelah itu. Kalau masalah amalia sehari-hari beda, bagi saya tidak masalah. Karena amalia berbeda-beda itu ya dari zaman Nabi udah ada. Tapi akidah tuh tunggal, tidak ada di zaman Nabi. Gak ada Nabi atau para sahabat yang menyelewengkan akidah sebagaimana mereka. Mereka itu selalu berdalil, tapi kan ada seorang budak yang pernah bertanya pada Nabi, wahai Rasul, di manakah Allah? Suku Baduy. Iya, Baduy kan? Fisama. Itu dalil mereka di langit. Sehingga dengan dalil itu hadisnya sahih, iya. Oh tuh Nabi aja bilang bahwa Allah di langit ketika ditanya, saya mau bilang PA nggak enak. Rasul itu saking welas aslinya tinggi akan mengikuti bahasa sesuai dengan logika serendah-rendahnya. Lah yang diajak ngobrol orang Baduy yang pedalaman yang logikanya itu rendah. Biar nyampe gak penting mah. Yang penting lu punya iman. Lu banyak dialog Nabi itu setiap sahabat beda-beda cara berdialognya itu. Cara menyikapinya beda-beda. Nabi itu dengan sahabat nih lagi ngeriung gitu. Beliau buka baju dada gitu ya. Ngablak bahasa kita mah gitu, lagi gerah. Tapi ketika Sayyidina Utsman datang, beliau segera. Lah, emang kenapa? Dia itu pemalu. Saya khawatir dia mau datang nggak jadi gara-gara sia. Itu cara Nabi tuh menyikapi para sahabat tuh beda-beda dari segi tutur bahasa. Sama persis begini. Coba bayangkan bagaimana cara maksud hadis ini seperti apa coba? Khairun nas man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Ada hadis khairun nas man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Satu. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amalu. Dua. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Tiga. Ada lagi. Yang pertama, khairun nas man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik manusia adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Emang kalau yang enggak belajar Al-Quran dan tidak mengajarkan ya enggak baik. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amalu. Sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Nah, tadi bilang katanya sebaik-baik manusia yang mempelajari Al-Quran. Nah, ini bilang sebaik-baik manusia yang panjang umurnya. Jadi Nabi ketika mengucapkan kalimat-kalimat itu kan seakan-akan bertabrakan. Itu konteks. Nabi ketika khairun nas man ta'allamal Qur'an itu konteksnya adalah menghadapi para sahabat yang sedang giat menghafal Quran. Bahasa kita mah Nabi itu seorang motivator. Beliau berdiri di mana? Nih konteksnya sedang apa nih? Beliau angkat itu, motivator lah, memotivasi. Nabi ketika menghadapi orang yang berkeluh kesah di dalam hidupnya, man khairun nas man tola umuru. Jadi konteksnya Nabi ketika menghadapi ada sahabat yang berkeluh kesah masalah hidup, Nabi sebaik-baik manusia itu yang panjang umurnya dan baik amalnya. Jadi sesuai konteks. Lah kan Nabi kalau kita tidak apa ya, itu pintarnya kita, bagusnya kita belajar berbahasa sastra itu. Jadi Nabi itu konteksnya berbeda-beda. Makanya kenapa begitu banyak penafsiran yang berbeda-beda? Ya karena Nabi itu banyak perbedaan di dalam menyampaikan. Sesuai siapa yang nafsirin jadi beda. Jadi konteksnya itu. Jadi nggak usah abaikan saja orang yang menyatakan dari benar. Secara logika nggak mungkin Allah turun sepertiga malam. Lah kapan naiknya orang sepertiga malam itu misalnya keliling keliling dunia. Masalah itu pernah saya tanyakan kan di pengajian mereka ya, saya waktu itu pernah ikut. Saya gambarkan sebagai ilmu fisika itu kan yang namanya ilmu fisika dunia itu berputar gitu.
jawaban mereka yaitu hanya Allah yang tahu gitu aja kan. Turunnya seperti apa hanya Allah yang tahu gitu kan. Terus intinya sebenarnya mereka itu menyamakan Allah dengan makhluk. Contohnya misalkan bersemayam di atas aras itu. Di sana tuh duduk di kursi Di katanya. kursi. Kursinya itu seibarat kalau dibandingkan dengan aras itu sebagai cincin yang ada di padang pasir itu kecil ya. Kakinya aduh, maka kalau digambarin seperti makhluk itu benar-benar merinding kita. Sewot ya kesel ya merinding. Jadi gini, sekarang logika ya. Allah bersemayam di arsy. Allahu Akbar. Allah Maha. Sesuatu yang ditinggali besaran mana? Kita tinggal di rumah, besaran kita apa besaran rumah? Rumah. Allah tinggal di arsy. Logikanya besaran arsy. Allah kecil dong. Kurang ajar sekali. Ya. Kurang ajar. Itulah kurang ajarnya. Saya tuh jujur gedegnya sama Wahabi itu wilayah itu sebenarnya. Wilayah akidah. Kalau wilayah Amaliyah mah nggak masalah lah, membeda-beda. Tapi yang di sini nggak mau disebut Wahabi. Ya nggak mau karena Wahabi itu udah jelek sejarahnya. Dulu awal mula timbulnya mereka bangga. Ketika udah banyak yang ngebongkar sejarah kelam berdarah-darah, banyak ulama sunnah Ahlussunnah wal Jamaah dibantai. Ketika awal mula Wahabi berkuasa dengan Saudinya, dulu bangga mereka. Sekarang malu karena udah kebongkar. Nggak mau Salafi. Lah kalau sekarang logika Salafinya lucu. Lah kalau harus ngaku-ngaku kita lah yang layak sebut Salafi. Secara kita mah jelas bermadhab. 4 madhab ini jelas gurunya tabi'in atau sekelasnya Imam Ahmad atau Imam Syafi'i lah. Imam Ahmad ya tabi'in misalnya. Jelas sanad keilmuannya dekat dengan sahabat Nabi. Kaum salaf kan ini 3 generasi terbaik. Lah kita nih ketika bermadhab dikatakannya apa? Taklid buta. Gak boleh madhab-madhaban. Lalu pada ngomong taklid buta gak boleh madhab-madhaban. Lu lebih taat ke Bin Bas. Lu lebih taat ke Utsaimin. Lu lebih taklid ke Albani. Lah kerenan gua derajatnya. Gue taklid ke Imam Syafi'i daripada lu taklidnya Bin Bas yang kemarin sore. Sekarang kita kalau ngadepin mereka berlogika saja. Lah kalau bicara derajat, kerenan kita. Sandarannya 4 madhab, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Hanafi. Mereka gegayan anti taklid buta lah, anti madhab. Secara tidak langsung mereka sendiri, perhatikan mereka. Mereka akan lebih taat mengikuti fatwa ulamanya. Yang seperti saya singgung tadi. Mereka akan lebih bersepakat ketika hadis itu sudah disesuaikan Albani. Lah Bukhari dianggap apa? Ya tidak? Sebenarnya secara logika mereka tuh lucu, kaum yang lucu. Ngaku Salafi tapi ketaatan atas tunduknya ulama itu ya ulama kelas mereka yang lahir kepada kemarin sore. Lah kalau kita mah jelas runtutan sanad keilmuannya. Jadi kelasnya juga kelas ecek-ecek lah bahasa. Jadi lucu kalau bicara ngaku salafi. Lo banyak kok fatwa-fatwa atau amaliyah 4 mazhab aja mereka abaikan, bahkan mereka dengan keji memberikan tuduhan-tuduhan buruk hanya gara-gara mereka tidak bersepakat. Ya kurang apa ketika mereka menyatakan kunut bid'ah gitu loh. Kunut subuh bid'ah segala macam. Imam Ahmad bin Hanbal selaku muridnya Imam Syafi'i, beliau bermadhabkan tidak berkunut, tapi tidak ngata-ngatain. Penuh dengan kesantunan, penuh dengan toleransi. Sehingga mereka ketika sampailah kepepet, kami juga bermadhab Ahmad bin Hanbal loh gitu. Ketika kepepet tuh nyari perlindungan Imam Ahmad bin Hanbal. Karena memang secara amaliyah fikih itu lebih condong ke Imam Ahmad bin Hanbal, lebih condong. Tapi Imam Ahmad bin Hanbal, banyak amaliyah Imam Ahmad bin Hanbal dikatain bid'ah, dolalah oleh mereka. Imam Ahmad bin Hanbal itu pernah selama ada yang menyatakan riwayat 40 hari, bahkan ada yang menyatakan riwayat 40 tahun. Beliau selalu habis sholat sunnah ketika waladhdallin yang beliau ucapkan apa sebelum bilang amin? Rabbil firli wali walidayya wali imam Syafi'i. Begitu. Rabbil firli wali walidayya wali imam Syafi'i. Sebelum bilang amin itu bid'ah itu.
Karena Nabi hanya mengajarkan Rabiq Firli, wali walidayya ulama. Lah Imam Ahmad menambahkan lagi wali Imam Syafi'i. Segitu hormatnya terhadap gurunya gitu loh. Disebutkan dalam sholat sunnah. Dan itu dikatain habis-habisan sama mereka. Kan lucu, maha gurunya dikata-katain. Bangsat, kurang ajar sekali gitu. Pokoknya mereka itu kalau tidak sesuai dengan kepentingannya, tuduhan-tuduhan nggak tanggung-tanggung mereka. Ya sekarang saya pikir-pikir, ya pantas saja, nggak usah lah di luar ulama mereka. Sesama ulamanya mereka sendiri saling tahdzir. Di Makkah, coba Albani nggak laku, yang ada Albani dijadikan lelucon oleh Bin Bas itu. Bin Bas atau Syekh Utsaimin pernah berkata berkaitan dengan Albani. Kata Bin Bas, Syekh Utsaimin sempat buat kalimat begini. Seseorang yang dungu, yang terlalu berani belajar hadis lalu membukukannya. Beliau ngomongnya begitu. Orang dungu yang terlalu berani belajar hadis dan membukukannya. Itu Syekh Utsaimin ngomong begitu. Ngatain Albani. Di Mekah, di Arab Saudi itu Albani nggak laku malah. Walaupun Wahabi ya. Lakunya di Asia Tenggara. Makanya di Indonesia tuh paling laku Albani itu. Loh, kalau Wahabi asli sana mah enggak. Coba aja yang lulusan Madinah, model Firanda, model bahasa lama, nggak pernah ngutip-ngutip Albani. Katakan orang-orang akademisinya lah, orang-orang akademisinya Wahabi itu hampir nggak pernah ngutip Albani. Karena guru-gurunya mereka sendiri ketika kuliah di sana, Albani nggak dipakai. Albani dipakai oleh siapa? Oleh kasta sudra Wahabi abangan. Jadi bahaya maksudnya. Hah? Ya akibat ajaran mereka itu bahaya. Bahaya sekali. Makanya saya bilang kalau masalah amaliyah, sholatnya beda itu bagi saya mah nggak masalah lah. Cara sholat apa bacaan beda, semua ada riwayatnya. Kalau saya masih kompromi lah. Baiknya kalau dia ada lingkungan kita tuh siarnya bagaimana Ustaz? Ya kalau syariat mah tegas, usir. Cuman kan nggak mungkin. Kita negara negara demokrasi. Kalau ngikutin syariat mah saya berani berdebat, usir. Cuman kan nggak mungkin. Karena kita hidup di negara demokrasi. Maksudnya siarnya apa kita patut? Ya patut waspadai. Wajib tentunya waspadai. Bila mana kita punya kemampuan, tegur langsung. Nggak terima, ayo mujadalah. Diskusi. Ya. Tapi lagi-lagi ya, ini uniknya umat zaman sekarang. Ketika pemahaman sudah merajalela dan macam-macam, kita tidak berdaya untuk mengambil sikap. Sehingga misalnya kita mengambil sikap, seakan mentang-mentang mayoritas begitu. Kan kadang ada yang beralasan kebersamaan gitu. Itu yang kadang orang salah menyikapinya. Iya, itu kesalahan besar kita. Orang kita itu terlalu baik. Mereka sudah terlalu berlebihan, masih kita kebersamaan. Emang mereka peduli dengan kebersamaan? Kagak. Tapi tentu kalau saya mah begini, saya berusaha ya bahasanya. Nabi saja katanya. Kalau bicara muamalah, Nabi bergaul dengan siapa? Saya dengan orang-orang model begitu, secara muamalah ya baik, saya sapa, sempat ya saya salam. Ketika ada kesempatan ngobrol ya ngobrol. Tapi ketika sudah wilayah ubudiyah, nanti dulu, saya nggak bisa kompromi. Kalau sosial muamalah, ya kita harus menjaga baik lah hubungan. Ya nyapa, ya salam, ya ngobrol bila ada kesempatan. Sama orang Nasrani yang digital si ini kan gitu ya Tata ya. Yang kelihatan banget kan habis mereka tuh ya di sini aja kelihatan. Kalau ke sesama bukan kita nggak mau salaman. Iya. Kecuali kita yang nah itu baru. Makanya jangan. Ya gimana ya nggak mungkin, Mbak. Nggak mungkin mereka, nggak mungkin lah mereka mau salaman sama ahli neraka. Itu yang kelihatan banget tuh begitu. Dua muka nggak bakalan mau. Ya, padahal sama-sama saatnya sama. Ya, itu yang pernah saya bahas waktu bulan kemarin itu berkaitan dengan lelucon saya membedakan antara Jamaah Tabligh dengan Wahabi. Walaupun lelucon tapi ya saya bisa mempertanggungjawabkannya. Kenapa sih orang Wahabi itu memang kayaknya mahal senyum? Kecuali kita yang duluan. Karena sudah terdoktrin dalam pikiran mereka kita ahli bid'ah. Dan konsepsi mereka kaku. Pokoknya ahli bid'ah neraka. Ya nggak maulah salaman sama ahli neraka. Karena pikiran mereka sudah buruk.
Bahkan salah satu ulama Wahabi yang keras siapa lupa namanya. Yaman tuh siapa? Yaman Selatan. Yazid Jawa. Ya, itu muridnya. Yazid Jawa tuh muridnya. Siapa dulu? Aduh kan saya barusan ingat tuh. Sampai ngomong gini. Janganlah kalian bermuasyarah, bergaul baik secara sosial dengan ahli bid'ah. Segitunya. Ya wajar ada fatwa ulamanya begitu. Sehingga mereka seakan-akan enggan untuk ngeriung. Itu ada fatwanya. Sekarang gini, bagaimana mereka mau memberikan senyuman manis dengan sumringah, dengan lapang dada? Lah pikiran mereka dah ahli neraka. Jadi itu yang saya bilang. Ya tidak salah dengan dalilnya, kullu bid'atin dhalalah kullu dhalatin finnar. Cuman penafsirannya yang menjadikan salah. Doktrinasi pikiran yang jahat itu kan menjadi suudon kepada semua orang. Ahli neraka. Kayaknya gampang banget itu loh. Lah belum mati jangan ditentukan dulu hukumnya. Nah kalau maaf kalau yang tadi hadis tadi kulo bid'atin itu sebenarnya konteksnya arahnya kemana sih itu sebenarnya? Jadi gini, ini hadisnya panjang sebenarnya. Iya, titipan aja. Ini sebagaimana panjang rokok saya jadi panjang di dalam lewat asli. Karena sering mereka pasti itu yang mereka sampaikan mukadimahnya. Ya itu kayaknya udah menjadi rumus di dalam khutbah Jumat. Jumat. Jadi gini. Itu yang sampaikan. Konteks hadis kullu bid'atin dhalalah kullu dhalatin finnar itu hadisnya panjang. Intinya begini. Nabi ketika menyatakan kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalatin finnar itu adalah Nabi itu sedang mendobrak kemapanan agama-agama sebelumnya. Betapa banyak penyelewengan agama-agama Nasrani, Yahudi sehingga sesat. Dan kita jangan kayak mereka. Di dalam penyelewengan. Khususnya kullu bid'atin di sini, satu ulama memberikan tafsiran itu wilayah akidah. Wilayah akidah jangan otak-atik. Yang berani ngotak-atik siapa? Mereka. Ya berarti kalau saya pastikan yang ahli bid'ah itu mereka. Karena para ulama bersepakat yang dimaksud kebid'ahan dalam hadis ini adalah yang pertama itu adalah masalah akidah. Akidah nggak bisa. Kalau ubudiyah ibadah madhu sekalipun kita masih berbeda. Yang nggak boleh rubah ya jumlah rakaatnya, waktunya. Tapi tata caranya Nabi mengajarkan beda-beda. Ada yang begini, ini, ya monggo lah itu nggak masalah. Tapi jumlah rakaat, waktunya sholat itu kan mahdoh tidak bisa diganggu-gugat. Tapi kaifiahnya bebas. Mau sujudnya sesuai dengan dia tidak masalah. Jadi yang paling utama yang masih bisa terjadi adalah akidah. Buktinya yang Nabi sampai keras menyatakan begitu itu sedang mengkritisi agama-agama terdahulu. Nasrani dengan menganggap Tuhan menjadi tiga. Yahudi dengan radikalisme ras. Awalnya ras Yahudi. Merasa sebagai bangsa unggul sehingga layak merendahkan bangsa lain. Itu awal mulanya. Islam kan menghapuskan itu dengan inna akramakum indallahi atqakum. Dan awal mulanya itu tentang rasisme itu. Inna akramakum indallahi. Jadi ini tidak ada dengan yang lain-lain, nggak ada. Tidak ada kebid'ahan yang lain-lain itu nggak ada. Buktinya nggak usah jauh-jauh zaman sekarang. Di masa Sayyidina Utsman berani melakukan adzan 2 kali di sholat Jumat. Zaman Nabi ada? Nggak ada. Berarti kalau definisi bid'ah yang dikonsepsikan mereka, Sayyidina Utsman bisa jadi ahli neraka. Karena Sayyidina Utsman berani melakukan tindakan baru dengan adzan 2 kali di sholat Jumat. Zaman Nabi nggak ada adzan dulu. Sayyidina Utsman udah jadi ahli neraka kata mereka. Umar. Mereka jadi ngikutin sunnahnya Umar. Pembukuan Al-Quran zaman Nabi nggak ada. Bid'ah lagi banyak. Sehingga ketika kita debat begini nih, saya panjang lebarkan masalah bid'ah, mereka tuh bengong, kepukul. Sehingga ketika kepepet mereka berdalih begini, yang dimaksud bid'ah itu yang nggak boleh dalam perkara agama. Kita kan biasanya suka lelucon orang kita, lo naik motor bid'ah gitu ya. Ya itu lelucon biasa. Mereka dengan mudah akan ngomong begini, ya dalam urusan dunia
nggak ada masalah, yang nggak boleh dalam urusan agama. Dengan mudahnya mereka, dan menurut kami ya bid'ah itu urusan dunia nggak apa-apa, yang nggak boleh urusan agama. Sejak kapan? Katanya bid'ah nggak boleh dibagi, lu juga ngebagi. Lu juga ngebagi, katanya nggak boleh dibagi-bagi bid'ah. Nyatanya ketika kamu berani membagi itu juga ada salah. Sekarang perkara agama, kata lulu pada misalnya, yang nggak boleh perkara bid'ah dalam urusan agama, mutlak berarti. Nyatanya kalian juga banyak yang melanggar. Urusan sholat taraweh, tidak ada sejarah Nabi sholat taraweh sebulan full mengimami. Adanya terjadi di Sayyidina Umar secara berjamaah. Nabi cuman dua malam, ketiganya beliau nggak datang. Artinya itu udah bid'ah. Karena taraweh urusan agama. Iya. Katanya nggak boleh, kalau nggak boleh konsisten dong menabi. Jadi urusan agama nggak boleh bid'ah katanya. Nyatanya mereka melanggar. Kemudian khutbah Jumat atau khutbah yang lain. Kalau pingin murni harus berbahasa Arab semua, jangan sisipin bahasa Indonesia. Nyatanya lulu pada nyisipin bahasa Indonesia. Khutbah Jumat itu bagian dari agama enggak? Ya bagian jelas lah, karena tanpa khutbah Jumat, sholat Jumatnya nggak sah lah. Nggak konsisten. Khutbah Jumat bagian dari agama. Nyatanya mereka menyisipkan bidah juga. Katanya nggak boleh. Artinya secara logika apa ya? Enak mata-matain mereka itu. Ya yang ideal ya jelas, yang ideal itu ulama kita. Sampai Imam Nawawi, kemudian diadopsi juga oleh Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki al-Hasani. Sampailah bid'ah itu ada 5. Kebanyakan kok dari yang 7. Ya contohnya bid'ah, sampai ada istilah bid'ah wajib, bid'ah sunnah, bid'ah mubah, bid'ah mungkaroh, bid'ah haram. Ada 5 Pak. Bid'ah wajib itu apa? Al-Quran, pembukuan. Jadi wajib bid'ahnya. Karena zaman Nabi tidak ada pembukuan Al-Quran. Tapi menjadi wajib membukukan Al-Quran. Sebab sejarahnya di masa Sayyidina Umar sudah kepikiran. Ini kok para penghafal Quran banyak yang meninggal ya. Sudah Bakar malah ya sama itu pikiran. Apalagi perang besar-besaran karena menumpas orang-orang murtad. Cita-cita itu pembukuan terjadi pada Sayyidina Utsman. Zaman Nabi nggak ada Al-Quran disatuin itu nggak ada. Berserak di pelepah kurma, di kulit, di tulang, di batu, di kayu. Karena para sahabat mayoritas menyimpan Qurannya di sini, hafal. Ketika para sahabat banyak yang gugur di medan perang, baru kepikiran, ini mending kalau ada yang melanjutkan hafalan. Sehingga dipanggillah Zaid bin Sabit selaku sekretaris Nabi untuk mencatat Al-Quran semuanya, kumpulin ahli Quran, catat kamu, wahai sekretaris. Apa jawab Zaid? Aku kalau harus memikul gunung lebih kupikul gunung daripada melakukan ini. Berat, takut salah. Karena Nabi juga belum pernah merintah. Nah, itu jawabannya. Tapi karena yang menyuruh kau sebagai raja, kamu tunduk dah. Itu udah bid'ah lagi, baik. Bayangin deh. Udah gitu, zaman Nabi Al-Quran nggak ada titik, nggak ada harokat. Al-Quran jangan dibilang bukan bagian dari agama. Tanpa Al-Quran nggak ada agama gitu. Dulu zaman Nabi, zaman sahabat nggak ada harokat, bahkan titik pun nggak ada. Tulisannya kaku lagi. Tulisannya kaku lagi. Lu bayangin, Al-Quran tidak ada titik, tidak ada harokat. Ngebacanya gimana? Kalau gundul masih mending ada titiknya. Ini mah titiknya nggak ada. Lalu membedakan antara ha, ho, jim. Zaman Nabi nggak ada. Zaman sahabat nggak ada titik dan harokat. Lalu sekarang pembukuan menjadi titik dan harokat menjadi wajib. Sebab dulu wajar. Mayoritas orang Arab udah tahu begini tuh artinya baita. Udah paham dah mereka dengan ciri khas penulisan. Nah ketika nyampe Indonesia misalnya, udah lengkap titik harokat, banyak yang belum bisa baca. Olala bisa wab. Udah coba itu. Ada tajwid lagi sekarang. Allahu Akbar.